对手性命，先将此灵珠送至。哦，有点意思。此外，排名资格，这还差不多。正是。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-29 atau yang ke-153-nya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Tetua Fang dan Tetua Songyu telah saling berbicara, di mana Tetua Songyu lah yang akan menggantikannya dalam membawa para murid ke konferensi 3 sekte. Tapi sebelum itu mereka akan melakukan pemeriksaan dulu, karena baik Hanli dan juga pria bernama Dudong cukup membuat mereka penasaran. Sedangkan untuk Hanli sendiri juga memiliki kecurigaan terhadap Dudong, karena dia itu memiliki energi yang tak biasa. Dia yakin kalau hal buruk akan terjadi pada konferensi 3 sekte nanti. Ia meminta Yinyu untuk membantunya jika hal itu terjadi. Kembali kepada Songyu, di mana dirinya telah melakukan pemeriksaan kepada Hanli dan tidaklah menemukan apapun yang bisa merugikan mereka. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke sekte Bai Xiaoyu, tempat di mana konferensi 3 sekte akan diadakan. Di sana para murid dari sekte pedang kuno telah datang, disusul juga oleh Hanli bersama yang lainnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Hanli cukup memuji kendaraan yang dipilih oleh Songyu, karena hal itu sangatlah cocok untuk digunakan oleh mereka. Kedua tetua segera memberikan sambutan kepada Songyu. Berhubung semua orang sudah berkumpul, jadi Songyu meminta untuk segera memulai acaranya. Hanli bersama para murid lainnya pun mulai dibawa pergi ke sisi lain dari tempat itu. Terlihat kalau konferensi antara 3 sekte akan segera dilaksanakan. Mereka memberikan pujian kepada para murid muda berbakat yang telah hadir. Yinyu terus memperhatikan Dudong karena dia curiga kepadanya. Beberapa peraturan telah diberitahukan dan kali ini sekte Bai Xiaoyu ingin menambahkan peraturan baru. Saat itu jugalah sesuatu mulai dilakukan, di mana arena pun diperlihatkan. Ini akan menjadi arena untuk pertarungan nanti. Akan ada 2 murid yang dipilih dari masing-masing sekte untuk melakukan pertarungan di dalam arena itu. Semua ini akan diundi, jadi para murid tidak akan dapat menolak. Peraturannya cukup sederhana. Orang pertama yang dapat mengirim manik roh kepada formasi lawan, maka dialah yang akan menang. Ada beberapa larangan yang ditetapkan, yang mana hal itu bisa membuat mereka didiskualifikasi. Salah satunya adalah membahayakan nyawa murid lain. Peraturan itu membuat Hanli tertarik, sedangkan bagi para tetua, mereka tidaklah mempermasalahkan hal ini. Harta yang menjadi hadiahnya juga telah ditetapkan. Siapapun yang berhasil mencapai posisi 10 terakhir, maka mereka berhak untuk memasuki pohon mata spiritual. Hadiah-hadiah ini tentu tidak akan dilewatkan oleh Hanli. Pada akhirnya, konferensi 3 sekte pun dimulai.哦，有点意思。此外，排名资格，这还差不多。正是。Yinyu senang dengan peraturan baru itu, karena dengan begitu Hanli pasti tidak akan dicurigai. Konferensi pun telah dimulai, di mana ini adalah pertarungan antara murid dari sekte Bai Xiaoyu berhadapan dengan murid dari sekte pedang kuno. Dalam pertarungan ini terlihat dengan begitu jelas kalau murid sekte Bai Xiaoyu ini terus memberikan tekanan untuk dapat memasukkan manik mereka ke gawang milik sekte pedang kuno. Namun murid ini tidak akan membiarkan hal itu dengan mudah. Pada akhirnya dia pun berhasil memanfaatkan sebuah celah untuk mengalahkan murid sekte Bai Xiaoyu. Dengan begitu, murid ini pun telah mendapatkan 1 poin. Melihat kemenangan dari murid sekte pedang kuno membuat Han Xiaoyu tertarik untuk mempelajari teknik pedangnya. Mumu pun menyarankan dia untuk pergi saja ke sekte pedang kuno.
Selanjutnya adalah pertarungan Han Li berhadapan dengan Yao Feng dari Sekte Pedang Kuno. Di sini Han Li diremehkan karena bagaimanapun dia telah menekan ranahnya di titik paling rendah. Jadi mereka menganggap Han Li tidaklah layak berkompetisi di sini. Namun Han Li tidaklah terlalu mempedulikan mereka. Sebenarnya Hanzhou ini khawatir Han Li akan dalam masalah. Kini Han Li sudah berada di atas arena. Para murid teruslah membicarakan Han Li karena dia hanya terus mengandalkan kekayaannya saja dalam bertarung. Berbeda dengan Yao Feng dari Sekte Pedang Kuno karena dia itu memiliki bakat yang hebat. Ketua Sekte Bai Xiaoyu pun mentertawakan pertarungan ini karena lawan Han Li memiliki tingkat yang lebih tinggi darinya. Song Yu memuji perkembangan dari Sekte Pedang Kuno. Di sisi area, Yao Feng menyarankan Han Li untuk menyerah saja, karena baginya pertarungan ini sudah pasti dia menangkan. Serangan langsung saja dia lancarkan. Han Li masihlah mengandalkan jimatnya dalam pertarungan itu, di mana dia bisa mengubah serangan Yao Feng menjadi bunga. Hal itu tentu saja membuatnya terkejut. Terlebih lagi, Han Li terus melakukan hal yang sama. Seberapa keras pun dirinya melakukan penyerangan, dia tidaklah dapat menyentuh Han Li. Tidak hanya itu saja, Han Li pun mengeluarkan begitu banyak jimat untuk dapat menyerang balik Yao Feng. Hal itu benar-benar mengejutkan semua orang di sana, karena serangan Han Li terlalu mengerikan. Mereka pun penasaran dari keluarga kaya manakah dia berasal. Ketika Yao Feng sedang sibuk, Han Li segera melemparkan manik ini ke gawang miliknya. Alhasil, kemenangan mudah pun telah berhasil didapatkan oleh Han Li. Selain itu, tidak ada kerusakan apapun yang diciptakan olehnya. Jadi Han Li itu tidaklah melanggar peraturan, dan dia berhak menjadi pemenangnya. Yao Feng pun kesal karena kalah dari seseorang seperti Han Li. Teman-teman Han Li senang dengan hasil yang dia dapatkan. Begitu pula dengan Song Yu. Sedangkan Tetua Sekte Pedang Kuno juga memuji tindakan dari Han Li karena pengendaliannya terhadap beberapa jimat sangatlah bagus. Tapi tetap saja ranahnya masihlah di bawah para murid lainnya. Jadi Tetua Sekte Bai Xiao masihlah menganggapnya remeh. Kompetisi pun terus dilakukan, di mana terlihat dengan begitu jelas kalau Han Li bersama dengan para murid dari Sekte Lao Yun terus mendapatkan hasil yang memuaskan. Mereka dengan sangat mudah mengumpulkan banyak poin yang membuat mereka mengungguli para murid dari dua sekte lainnya. Bahkan Han Li terus menang tanpa menerima satupun kekalahan. Melihat jimat Han Li yang tidak ada habisnya membuat para murid Sekte Lao Yuan senang. Yang menjadi bintang di sini tidak hanya Han Li saja, namun Hanzhou dan juga Mumu tidaklah ketinggalan. Lagi dan lagi para murid dari Sekte Lao Yun mendapatkan kemenangan mereka. Para murid dari dua sekte lainnya pun gelisah karena tidak kunjung dapat mengalahkan mereka. Sudah tidak terhitung lagi seberapa banyak jimat yang Han Li gunakan. Perlahan namun pasti posisinya pun terus naik dari waktu ke waktu. Di sini kita juga diperlihatkan dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Dudong. Ia memiliki sebuah harta yang dapat membantunya mengalahkan para murid dengan mudah. Setelah semua itu, mereka pun telah mendapatkan 10 murid teratas. Beberapa hari pun sudah berlalu. Setelah mendapatkan para murid yang layak, mereka pun dibawa ke sebuah tempat, di mana ini akan menjadi area selanjutnya. Para tetua membicarakan kenangan masa lalu mereka mengenai komprehensi dulu, sedangkan Han Li terus mengawasi tempat ini yang begitu suram. Tiba-tiba saja para tetua membicarakan tentang pil Dingling yang tidak dapat meredam kekuatan roh jahat di hati. Jadi Tetua Sekte Bai Xiaoyu ingin menukarkan sesuatu dengan Sekte Pedang Kuno. Tapi bagi Tetua Bai, Sekte Lao Yun memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangi komprehensi kali ini, karena mereka itu memiliki 4 perwakilan. Yin Yu agak tidak suka karena Han Li terus diremehkan di sini. Andai saja tuannya tidak menekan kekuatan, maka 9 murid itu akan dia habisi dengan mudah. Han Li tentu saja bukanlah seseorang yang akan melakukan hal tersebut. Hanya saja dia ini cukup tertarik dengan tempat ini, karena kekayaan dari 3 sekte berada di sana. Namun dia masihlah belum tahu akan ada bahaya apa yang akan menyambut dirinya.
Para tetua meminta mereka untuk bersiap, karena mereka sudah berhak untuk memasuki tempat ini. 3 token pun dikeluarkan oleh mereka. Tempat suram tadi pun seketika saja berubah menjadi tempat yang begitu indah. Hali cukup terpukau dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan 3 sekte ini bisa menyembunyikan aura Tong Tian Juanmu dengan sangat baik. Ia sangatlah ingin menjelajahi tempat di sana. Yin Yu juga sama, bahkan terdapat pohon puluhan ribu tahun. Tapi seketika saja Yin Yu mengingat sesuatu, namun belum jelas apa yang dia lihat itu. Sesaat kemudian para tetua segera membawa para murid pergi lebih dalam ke tempat ini. Mereka pun telah tiba di dalam pohon mata spiritual. 若有机会，定然要仔细参详。 Tempat ini merupakan tempat yang paling dijaga oleh 3 sekte. Bahkan Hali bisa merasakan kehadiran sosok kuat yang menjaga tempat itu. Hali pun tidak menduga akan ada sosok Nation Soul di sini. Bocah ini adalah gerbang naga api dari pedang kuno. Ia tidak ingin diganggu karena tengah bermain catur. Hali teruslah memperhatikannya dan dia itu juga harus berhati-hati karena jika tidak, identitasnya dapat diketahui. Bocah ini tengah bermain dengan sosok bernama Wei Shiji, dan bahkan dia itu mampu unggul dalam permainan catur tersebut. Berhubung dirinya masihlah memiliki urusan lain, jadi dia ingin menghentikan permainan catur dulu. Ia pun menatap para murid, yang mana ini seketika saja membuat mereka ketakutan untuk menatap balik dirinya. Sedangkan Hali sendiri terlihat begitu kesal, karena bisa saja identitasnya diketahui. Bocah ini bertanya kepada tetua Bei sudah sejak kapan dia menjadi tetua dari sekte pedang kuno, yang ternyata ini dia lakukan sudah lebih dari 100 tahun. Baginya ini sangatlah berat untuk dia lakukan. Hal itu pun tentu saja membuat tetua Bei penasaran apa yang telah dia katakan. Gurunya pun langsung saja mengatakan kalau tetua Bei ini adalah murid terakhir dari Master Papilion Houran dari Aliansi Kebenaran. Lantas mengapa dia bisa berada di sekte pedang kuno? Atau apakah dia itu berpikir kalau gurunya akan kembali? Perkataan bocah ini tentu saja membuat semua orang terkejut, karena identitas tetua Bei sama sekali tidaklah diketahui oleh banyak orang. Tetua sekte Bai Xiao mencoba untuk menenangkan tetua Bei, karena jika tidak, hal buruk pasti akan terjadi. Sayang sekali tetua Bei tidaklah mendengarkannya dan langsung saja bertindak. Dia mencoba menahan salah satu murid sekte pedang kuno. Tapi tiba-tiba saja dirinya itu terpental. Di saat yang lainnya tidak tahu apa yang telah terjadi, Hali dapat melihat kalau Master Jian Qihua telah bertindak dengan cepat menghentikan tindakan tetua Bei. Ini terlalu cepat untuk dilihat oleh sembarangan orang. 回去看看令师啊！现在回。 Master Jian Qihua pun memberikan perintah untuk mengurung tetua Bei, karena dia itu sudah sangatlah berani bertindak macam-macam kepada para murid sekte pedang kuno. Ia juga akan berbicara lebih lanjut dengannya. Hali benar-benar bingung bagaimana bisa sosok di ranah Nation Soul dapat mengendalikan energi pedang itu hingga ke tingkat seperti ini. Sepertinya masihlah banyak hal yang belum diketahui oleh Han Li. Master Jian Qihua pun mempersilakan mereka untuk melanjutkan perjalanan, karena dia akan sibuk bermain catur lagi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.